Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Nurrohma dari kelas 2A Prodi PAUD dengan NIM 202109648372. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21 dan surat Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan 23, surat Al-Imran ayat 169 sampai 171. Yang pertama yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang duruna ilal ibili kaifa huliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkar innama anta mudakkir, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Tafsir ayat ini menjelaskan tentang dalam ayat ini Allah mengajak orang yang ingkar terhadap kuasanya untuk berpikir memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yakni bagaimana seekor unta yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa yang menjadi kendaraan bagi manusia dan bahan pangan mereka, bagaimana ia dibuat oleh Allah dengan sangat mengagumkan. Dan mereka, orang-orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah tadi, untuk suka tentang langit yang demikian luas dan yang selalu mereka saksikan bagaimana ia ditinggikan tanpa ada jaga yang mendukungnya, dan juga gunung-gunung yang demikian tegar dan mereka bisa daki bagaimana ia ditegakkan, dan bumi tempat kediaman mereka yang pencipta bulat bagaimana dihamparkan. Dalam surat ini, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil adalah siswa harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada lingkungan yang paling dekat dan penting bagi kehidupan mereka. Kemudian yang lebih jauh dan begitu seterusnya. Yang kedua yaitu pengetahuan dan penguasaan alam seharusnya diarahkan pula untuk pendidikan keimanan. Yang ketiga, tugas guru itu membimbing bukan memaksakan kehendak. Implementasi yang bisa kita sampaikan yaitu yang pertama, agar siswa mengenal dan menguasai lingkungannya. Siswa diajak untuk menyaksikan, mengalami, mengeksplorasi dan eksploitasi sendiri. Yang kedua yaitu metode yang bisa kita gunakan adalah pemberian tugas, kerja kelompok, eksperimen, diskusi, dan sebagainya. Dalam surat yang kedua yaitu surat Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqum lama annakum tantikun, yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kalian, maka apakah kalian tidak memperhatikan, dan di langit terhadap rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian, maka demi Tuhan, langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar seperti perkataan yang kalian ucapkan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan 23 ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri manusia itu sendiri.
Dijelaskan dalam tafsir surat Az-Zariyat ayat 20-23 ini bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak itu dapat dilihat dengan mata hati. Selain itu dijelaskan juga tentang adanya sebab rezeki di langit, salah satunya dengan air hujan. Hal ini dijelaskan dengan teori sains bagaimana air hujan bisa menjadi sebab rezeki bagi penduduk bumi. Di penafsiran terakhir pada tafsir surat Az-Zariyat ayat 20-23 ini membahas tentang sumpah Allah yang disebutkan dalam ayat 23 sebagai isyarat meyakinkan manusia untuk meyakini adanya hari kiamat. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam surat Ad-Dariyat ini adalah materi pendidikan yang perlu diajarkan kepada terdidik, yang berarti perlu dikuasai mereka ialah segala sesuatu tentang bumi, manusia, dan alam semesta. Yang kedua yaitu pembelajaran mengenai semuanya itu harus berdampak iman. Semakin tinggi ilmu manusia, semakin dalam pula seharusnya iman mereka. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak sangat penting sebagai bukti iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu yang pertama, agar siswa mengenal dan menguasai lingkungannya yang lebih luas. Siswa diajak untuk meninjau, meneliti, dan mengeksplorasinya dengan menggunakan metode pemberian tugas, kerja kelompok, eksperimen, diskusi, metode proyek, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu surat Al-Imran ayat 169 sampai dengan 171 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka itu hidup di sisi Tuhan. Mereka dengan memperoleh rezeki. Mereka riang gembira mereka riang gembira disebabkan karunia Allah yang Dia berikan kepada mereka, dan mereka senang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula sedih. Mereka senang dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini menanggapi kegembiraan kaum kafir Mekah atas tewasnya 70 orang sahabat dalam perang Tabuk. Mereka mengira bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, mereka itu tamat riwayatnya dan celaka. Allah membantah bahwa para syuhada itu tidaklah tamat riwayatnya atau meninggal dan tidak celaka, tetapi hidup sentosa di alam kuburnya atau di alam barzah. Arwah mereka terbang ke dalam surga dan memperoleh kesenangan di surga. Para syuhada itu sangat bahagia karena memperoleh karunia Allah. Mereka menginginkan agar rekan-rekan mereka yang berjuang dengan gagah berani bila perlu gugur seperti mereka. Karena bila gugur, surga sudah menanti. Jadi, pesan yang bisa diambil dalam surat ini yaitu jangan takut mati. Karena mati itu adalah awal kebahagiaan yang akan menuju ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Para syuhada yang telah meninggal itu tadi, mereka gembira karena apa? Karena mereka mendapat
mendapatkan balasan yang berlipat ganda atas perjuangan mereka. Nah, dan Allah juga berjanji dalam surat ini bahwasanya Allah akan memberikan nikmat dan karunia, yaitu berupa surga. Nah, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam materi ini adalah yang pertama, yaitu di antara metode pendidikan ialah membacakan. Dengan dibacakan informasi, dengan membaca atau dibacakan informasi disampaikan secara autentik. Yang kedua, yaitu di antara informasi yang perlu dibacakan atau disampaikan ialah sejarah. Sejarah adalah rekaman masa lampau. Ia harus disampaikan secara autentik dan benar, tidak boleh dimanipulasi. Belajar sejarah sangat dikehendaki oleh Islam. Yang ketiga, yaitu setan tidak akan bisa menjangkau orang yang berbuat benar. Perbuatan baik akan mengangkat manusia, perbuatan buruk akan menurunkan derajatnya. Perbuatan dosa merupakan jejak setan yang menjadi media bagi setan untuk menguasai manusia. Derajat manusia terletak pada perbuatan baiknya. Nah, implementasi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak yaitu dengan menggunakan metode antara lain demonstrasi dan tanya jawab. Sekian, itulah pemaparan tentang materi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.